Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Aliyah, NIM 20020202121 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah materi Al-Quran Hadits SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Di sini saya akan menjelaskan intisari atau kesimpulan dari berbagai surah yang ada di dalam Al-Quran yang telah dipaparkan dari materi ke-9 sampai dengan materi ke-15. Langsung saja, materi ke-9 membahas Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Surah Al-Anfal merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Dari keseluruhan total 75 ayat. Salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72. Ayat ini membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. 3 golongan ini diantaranya, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Golongan ketiga adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran, yang termasuk surah yang menjelaskan tentang ajaran moral. Surah Al-Hujurat ayat 12 adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan. Sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat 12 ini juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Nama surah ini diambil dari sebuah kalimat, yaitu pada ayat 4 yang berarti kamar-kamar. Selanjutnya, pada materi ke-10. Pada materi ke-10 membahas dua surah, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32 melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang, namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini, walaupun hanya mendekati perbuatan zina tersebut, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar, karena keinginan untuk berzina itu berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat. Maka dari itu, sikap berhati-hati agar tidak terjatuh di dalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan, apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang menjadi sebab perzinaan, maka tidak ada jaminan untuk seseorang tersebut masuk dalam perzinaan. Yang kedua yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد أعذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, perzinaan perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinaan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Selanjutnya, materi ke-11. Pada materi ke-11 membahas 2 surah, yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 39 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 39 yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah sesuai kemampuan. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing, sehingga hasilnya maksimal. Yang kedua, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan
surah At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak melihat hasil dari usaha tersebut. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Yang kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Selanjutnya pada materi ke-12. Materi ke-12 ini membahas dua surah, yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 berisi ajaran tentang keberadaan golongan orang beriman dan golongan pendusta yang tidak beriman. Menurut tafsir Al-Quran Kemenak, golongan orang yang beriman adalah mereka yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian, ayat 40 sampai dengan 41 ini juga menjelaskan nasib dari golongan orang-orang yang tidak beriman tersebut. Menurut penafsiran Kemenak, golongan tersebut tidak akan diazab secara langsung di dunia sebagaimana yang dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka justru dijanjikan siksaan yang pedih pada hari pembalasan kelak, khususnya sebagai balasan atas mempersekutukan Allah, menganiaya diri mereka sendiri, dan menentang hukum Allah. Selanjutnya, pada ayat ke-41 disebutkan, Rasulullah SAW tidak akan diminta pertanggungjawaban bila golongan tersebut masih tetap teguh pada pendirian untuk mendustakan risalah dan Al-Quran. Sebab Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada seseorang karena kesalahan orang lain. Yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin
في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kandungan Surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Yang keempat, Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Yang kelima, banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari rasul yang mendakwahi mereka. Yang keenam, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran, dan sering membunuh tanpa ada sebab yang dibenarkan. Selanjutnya, materi ke-13. Materi ke-13 ini membahas dua surah, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka.
bahwasanya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Yang kedua yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Selanjutnya, materi ke-14. Materi ke-14 ini membahas dua surah, yaitu Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama yaitu Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki dua poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu yang telah berjasa selama mengandung. Adapun implikasi Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, yang pertama itu pendidikan akidah.
larangan berbuat syirik kepada Allah. Hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan. Karena iman merupakan hal yang utama dan harus tertancap kuat dalam diri setiap individu. Ibarat sebuah pohon, iman adalah akarnya. Apabila akarnya kuat, maka pohon pun akan berdiri dengan kokoh. Demikian pula dengan kebulatan dan kekuatan iman dapat mengokohkan mental spiritual dalam menunjang segala aspek kehidupan. Iman merupakan tuntunan yang pertama yang harus ada dalam diri manusia. Yang kedua yaitu pendidikan akhlak. Berkaitan dengan Quran surah Luqman ayat 14 yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik kepada orang tua dan senantiasa bersyukur atas jasa perawatan dan pendidikannya. Dalam hal ini, tidak mentaati perintah orang tua yang memerintahkan dalam hal menyekutukan Allah atau berbuat maksiat dibenarkan. Namun dianjurkan agar tetap memperlakukan keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. 2. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka yang paling wajib mendamaikan. Yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang berikat dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Apalagi jika yang bertikai banyak orang. Yang keempat, orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi ke-15. Materi ke-15 ini membahas dua surah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel,
Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kandungan Surah Al-Baqarah ayat 83 yang pertama yaitu Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. 2. Kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. 3. Kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. 4. Kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. 5. Kewajiban mendirikan sholat. 6. Kewajiban menunaikan zakat. 7. Perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagaimana ajaran Islam. 8. Melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. 9. Hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu, sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia.
2. Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. 4. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Dan yang terakhir, secara umum, kandungan surah Al-Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.